Ya pemirsa, bersama kami di studio telah hadir pengamat politik dan hukum Nikolai Aprilindo. Selamat pagi Bang Niko, kita kembali lagi bertemu untuk membahas mengenai sidang Ahok yang memasuki ke sidang 17 hari ini ya. Di mana ini memang diprediksi jam 9 akan dimulai, mungkin Basuki Cahayapurnama juga masih dalam perjalanan. Tapi kita boleh kembali melihat Bang ke belakang, sudah ada saksi yang dihadirkan. Hari ini memang yang akan berhadapan langsung dengan Majelis Hakim adalah Basuki Cahayapurnama sendiri. Apa yang bisa Anda lihat dari sidang ini? Ya, kalau dari sidang ini kan memang jadwalnya pemeriksaan terdakwa ya. Sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, setelah saksi, kemudian berdasarkan alat bukti yang ada ya, saksi, kemudian ahli, kemudian seharusnya itu surat, kemudian petunjuk, baru terdakwa. Nah, namun mungkin di sini hakim langsung setelah saksi dan ahli diperiksa, akan bersamaan pemeriksaan antara terdakwa dengan alat bukti maupun barang bukti yang ada. Baik. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk supaya memenuhi asas peradilan kita, yaitu asas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana, maka hakim mengambil satu keputusan bahwa masuk pada pemeriksaan terdakwa saat ini. Baik. Dan memang untuk memenuhi ketentuan juga dari surat edaran Mahkamah Agung, yang mewajibkan agar supaya perkara pidana ini dalam waktu 5 bulan sudah harus diputus. Ini kita sudah melihat ada keterangan dari saksi, lalu juga keterangan dari ahli untuk menjadi beberapa hal pertimbangan nantinya. Nah ini saya ada catatan sebenarnya dari pasal 184 KUHP ya, di mana ini mengatakan keterangan saksi sebagai alat bukti. Ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Nah ini tertera di pasal 185 ayat 1 KUHP. Anda bisa menjelaskan apa dari sidang ini? Jadi gini, mengenai keterangan saksi ini, jadi saksi itu kan ada saksi pelapor, ada saksi fakta dan sebagainya kan. Walaupun dalam KUHP tidak dituliskan secara mendetail tentang saksi itu saksi fakta atau saksi pelapor, tapi saksi. Namun apa yang telah disampaikan oleh para saksi ini kan berhubungan dengan kaitan peristiwa. Ada kaitan peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Nah di sini saksi-saksi menjelaskan tentang apa dan bagaimana tentang peristiwa itu. Nah, kemudian saksi-saksi menjelaskan juga tentang bagaimana sampai peristiwa itu mengakibatkan adanya suatu ketersinggungan, adanya suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Baik. Nah, di situ saksi-saksi menerangkan kepada majelis hakim tentang peristiwa itu dan akibat dari peristiwa itu. Kemudian mengenai saksi-saksi ini juga, majelis hakim nanti akan menilai sesuai dengan pasal 185, ada kesesuaian nggak keterangan saksi ini. Jadi keterangan saksi ini ada kesesuaian antara saksi satu dengan yang lain atau tidak. Kemudian latar belakang saksi juga akan dinilai oleh majelis hakim. Walaupun saksi yang saat itu mungkin bukan saksi yang hadir di Kepulauan Seribu atau melihat langsung kejadian tersebut. Tidak masalah. Jadi kalau menurut KUHP memang itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Tetapi mengenai saksi ini sudah diperluas kapasitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Melalui putusan MK nomor 65 PUU garing 8 tahun 2010. Jadi saksi itu tidak harus melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri. Diperluas saksi itu oleh Mahkamah Konstitusi. Itu sesuai dengan gugatan daripada Profesor Yusril Issa Mahendra pada tahun 2010 itu, sehingga timbullah putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 65 Gatar 8 garing PUU Gatar 8 tahun 2010. Jadi saksi yang melihat juga melalui berbagai media yang ada ataupun melalui keterangan lain yang ada, dia juga sepanjang dia memahami tentang peristiwa itu, sepanjang dia mengetahui substansi dari peristiwa itu, dia dapat memberikan kesaksian. Itu yang bisa dikatakan juga sebagai saksi ahli yang beberapa kali sudah dihadirkan juga ya? Ya, betul. Nah, ini pandangan saksi ahli ini memang bisa dikatakan yang menguatkan juga. Apakah seperti yang Anda katakan tadi, walaupun dia tidak hadir pada saat itu, tapi bisa dari segi sudut pandang saksi ahli untuk bisa mengatakan apakah terdakwa memang salah atau tidak. Seberapa kuat saksi ahli ini bisa menjelaskan tersebut? Kalau ahli itu memberikan pendapat tentang pengetahuan atau kepakaran ahlinya mengenai satu peristiwa. Dan itu sah-sah saja untuk sebagai pernyataan tersebut untuk menguatkan? Ya, jadi maupun ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum, itu mempunyai nilai yang sama sepanjang ahli itu menerangkan pendapatnya atau pendapatnya melalui kepakarannya, keilmuannya tentang suatu peristiwa itu.
substansi dari peristiwa itu. Nah, nanti tinggal majelis hakim yang akan menilai dan akan dilihat persesuaian keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti lain, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Itu akan dinilai persesuaiannya dengan berbagai keterangan-keterangan yang ada sesuai dengan 184 alat bukti itu. Baik. Dan satu lagi pada 184 ayat 2 dikatakan apa yang telah diketahui oleh umum. Nah, apa yang telah diketahui oleh umum ini menjadi bahan referensi bagi hakim juga tentang suatu peristiwa pidana itu. Jadi di samping di depan sidang itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang ada. Nah, itu nanti hakim akan melihat kesesuaian itu dari semua keterangan yang ada. Baik. Ditambah lagi dengan ayat 2 itu, apa yang telah diketahui umum, nah itu nanti hakim akan menilai di situ. Bang Niko, ini ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat di sidang ke-17 ini, di mana memang Basuki Cahayapurnama hadir sendiri saat ini, yang nanti akan ditanyakan oleh majelis hakim juga. Tapi dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, lagi-lagi akan menghadirkan video. Salah satu video yang memang paling diperhatikan adalah tentang pernyataan almarhum Gus Dur saat Basuki Cahayapurnama mencalonkan diri juga di Bangka Belitung saat itu. Mengapa sepertinya dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama ini begitu ingin menampilkan video ini, padahal sudah pernah ditolak dari majelis hakim sebelumnya pada sidang-sidang sebelumnya? Jadi kalau saya melihat begini, video yang akan ditampilkan pada peristiwa tahun 2007 di Bangka Belitung yang dihadiri oleh Gus Dur selaku juru kampanye daripada saudara Basuki Cahayapurnama atau Ahok ketika akan maju pada pemilihan gubernur di Bangka Belitung. Nah, di situ sebenarnya memang ada rangkaian peristiwa di sini ya. Jadi pada tahun 2007 itu juga timbul permasalahan Al-Maidah 51 ini juga. Nah, cuma pada saat itu kan ketika terjadi itu di Bangka Belitung tidak semasif yang terjadi di Jakarta. Namun gejolak itu ada. Kemudian Gus Dur diundang sebagai jurkam untuk bagaimana supaya bisa meredam gejolak. Nah, dengan diundangnya Gus Dur selaku jurkam, kemudian Gus Dur berbicara tentang memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu, kemudian bagaimana Gus Dur juga bicara mengenai tidak ada larangan untuk memilih pemimpin dari kaum Nasrani atau Yahudi, walaupun ada Al-Maidah 51. Nah, di sini saya melihat bahwa penasihat hukum ingin menguatkan mengenai tidak adanya satu maksud atau niat dari Basuki Cahayapurnama atau terdakwa ini untuk melakukan satu penodaan terhadap agama atau penodaan terhadap Al-Maidah 51. Namun, ini kan peristiwa berbeda. Yang saat ini disidangkan adalah peristiwa di Kepulauan Seribu. Bisa saja fakta yang terjadi di Bangka Belitung itu menjadi satu rangkaian peristiwa. Tetapi kalau kita melihat, ada dua hal di sini. Rangkaian peristiwa pidana yang terjadi di Kepulauan Seribu ini bukan saja diawali atau berdiri sendiri. Memang terjadi satu rangkaian peristiwa sejak tahun 2005 ketika Basuki Cahayapurnama maju sebagai Bupati Belitung Timur. Kemudian pada saat maju sebagai Cagup Belitung, Bangka Belitung. Nah, ini memang masalah Al-Maidah 51 ini sering digunakan dan sering diucapkan. Nah, akan tetapi kalau kita melihat apa yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum tentang video Gus Dur ini, ya ini merupakan satu usaha, jadi usaha dalam tanda kutip, usaha pembenaran bahwa terdakwa yang saat ini Basuki Cahayapurnama ini, dia tidak pernah berniat atau melakukan. Berniat untuk melakukan penodaan terhadap Al-Maidah 51. Dengan menghadirkan video yang pernah viral saat itu ya? Tetapi nanti ada fakta lain adalah video yang dihadirkan ketika di Kepulauan Seribu. Baik yang utuh maupun seperti yang tadi dikatakan oleh penasihat hukumnya, ada video yang diunggah oleh Buniani misalnya kan. Nah, kalau yang utuh kan 1 jam 48 menit. Nah, permasalahannya video yang 1 jam 48 menit ini memang khusus untuk Al-Maidah 51 itu hanya berdurasi sekitar 31 menit. Nah, jadi durasi 31 menit ini poin bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini tentang pengucapan Al-Maidah 51 itu ada pada poin yang 31 menit ini. Bukan pada durasi 1 jam 48 menit. Baik.
Nah, Berarti jadi saya bisa sambungkan dengan saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Ahok pekan lalu, di mana memang ada beberapa saksi ahli yang mengatakan, ya jelas ini harus diperhatikan keseluruhan, tidak hanya pada sepatah dua kata atau dari setengah video tersebut. Anda melihatnya bagaimana? Jadi begini, bukan keseluruhan. Kalau kita lihat dari keseluruhan, memang itu video itu dalam rangka membicarakan program kerja, betul. ya program kerja. Tetapi permasalahannya, ketika dia membicarakan program kerja, itu terselip di situ kata-kata tentang Al-Maidah 51. Nah ini yang menjadi viral di medsos maupun di masyarakat. Kemudian menjadi permasalahan hukum di situ. Nah, kalau tidak ada kata-kata Al-Maidah 51 ini kita lihat dalam konteks video itu secara utuh, itu betul program kerja. Permasalahan di 31 menit ini adalah memasukkan kata-kata dibohongi pakai Al-Maidah 51. Nah, sekarang terdakwa ini harus menjelaskan pada saat pemeriksaan terdakwa nanti. Kenapa sampai dia mengucapkan hal itu ketika dia berpidato masalah program kerja dia di Kepulauan Seribu, itu pertama. Yang kedua, terdakwa harus menjelaskan bahwa siapa yang menggunakan Al-Maidah 51 ini untuk membohongi. Untuk apa dipakai untuk membohongi, dan kenapa Al-Maidah bisa dipakai sebagai alat pembohongan gitu loh. Terdakwa harus menjelaskan ini. Ya, di mana memang kita ketahui memang maksud dari Basuki Cahayapurnama untuk orang-orang yang memang dalam konteks politik untuk menggunakan ayat tersebut. Justru itu, kalau dalam konteks politik, siapa? Kalau dia tidak sebutkan siapa orangnya, berarti dia sendiri yang melakukan itu, atau dia menggeneralisir. Baik. Nah, dia harus menyebutkan siapa, misalnya si Badu. Ternyata pernah melakukan atau menggunakan ayat tersebut di Iya. saat dia dalam konteks politik saat itu. Betul, harus disebutkan bahwa si I, si A, si B, si C pernah menggunakan ayat ini untuk menyerang dia ketika konteks politik di Belitung Timur maupun di Bangka Belitung maupun di Jakarta saat ini. Kalau dia tidak menyebutkan, berarti dia sendiri yang melakukan itu, yang menggunakan ayat itu. Nah, dia harus buktikan. Ya, lalu pada persidangan hari ini, di mana nanti mungkin majelis hakim akan menanyakan hal-hal yang sudah berjalan 16 kali persidangan, apa yang nanti mungkin akan menjadi digarisbawahi oleh majelis hakim pada persidangan 16 yang sudah berjalan, Bang? Jadi gini, majelis hakim kan kita melihat sebenarnya majelis hakim itu sudah punya konstruksi hukum tentang kasus ini. Di mana dalam dakwaan kemudian eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum maupun terdakwa masuk pada pemeriksaan alat bukti. Majelis hakim itu sudah bisa melihat duduk perkara ini bagaimana, Ya. siapa berbuat apa, majelis hakim sudah bisa melihat di situ. Baik. Nah, tinggal sekarang majelis hakim ingin memperdalam dari keterangan saksi bersama dengan alat bukti lain, baik itu surat, petunjuk maupun barang bukti yang ada. Kalau ada kesesuaiannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan semua itu dalam satu putusan. Itu nanti yang mungkin menjadi agenda hari ini. Agenda hari ini. Agenda hari Jadi ini, ya. agenda hari ini itu kan masuk dalam pemeriksaan terdakwa, ya Baik. kan? Nah, sesuai dengan pasal 189 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah pertama, apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Ini harus kita perjelas ya. Kemudian yang kedua, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, Baik. asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Yang ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Baik. Jadi keterangan terdakwa ini tidak bisa digunakan untuk orang lain atau para saksi atau ahli yang lain, tetapi hanya untuk dirinya sendiri keterangan terdakwa. Kemudian yang keempat, keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain. Nah, di Baik. sini yang saya bilang tadi, harus ada kesesuaian antara keterangan saksi, ahli, bukti surat, bukti petunjuk, kemudian keterangan terdakwa, dan barang bukti itu nanti disesuaikan oleh hakim. Oke, nanti kita akan bahas poin-poin tersebut, Bang Niko, tapi Ya. usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok.